Mungkin saat ini restu orang tuamu sedang tidak berpihak pada pasangan pilihan hatimu. Mau nantinya jodoh atau enggak, setidaknya kamu dan pasanganmu udah sama-sama memperjuangkan hubungan itu. Karena yang sudah ditetapkan untukmu gak akan pernah bisa melewatkanmu. Namun bila akhirnya benar-benar mentok gak bisa bersama, kamu harus ikhlas ya. Karena yang kamu cintai belum tentu bisa kamu miliki. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Suatu pagi di sebuah rumah yang gede banget seperti istana, terlihat ada seorang bocah bernama Isi yang disuruh ibunya untuk membacakan puisi di depan keluarga besarnya. Tapi bukannya baca puisi, tuh bocah malah kentut. Hal itu sengaja ia lakukan karena sebenarnya ia lebih senang bermain bersama tukang masak di dapurnya daripada berkumpul bersama dengan keluarganya yang sangat tajir melintir itu. Izzy sendiri merupakan anak tunggal dari seorang sultan kaya raya yang memiliki harta 2,3 miliar euro atau sekitar 36 triliun rupiah. Dan sewaktu ibunya mengetahui kenyataan itu, ia gak segan-segan memecat semua tukang masak yang ada di rumahnya. Sementara di tempat lain terlihat ada seorang bocah bernama Osi yang terus aja nyerocos nanyain banyak hal kepada sang ibu dan juga kakeknya. Osi ini merupakan anak yang terlahir dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu, yang hanya memiliki harta 27 euro saja atau sekitar 432.000 rupiah. Dan untuk menyelamatkan kondisi keuangan keluarganya itu, si kakek pun akhirnya menjadi perampok. Tapi baru aja mau ngerampok, ia langsung ketahuan dan malah masuk penjara. Pelan-pelan Pak Supir. Seiring berjalannya waktu, Osi pun tumbuh menjadi anak yang demen banget main tinju. Sampai akhirnya ibunya pun memasukkannya ke sanggar tinju. Dan sewaktu Osi telah beranjak dewasa, ia bertekad akan menjadi seorang petinju profesional. Namun saat Osi mau mengikuti kejuaraan tinju, ia ternyata harus membayar biaya pendaftaran sebesar 8.000 euro. Sadar dirinya lagi bokek, Osi pun segera mengurungkan niatnya itu. Ia kemudian pergi menjaga warung ibunya, dan gak lama datanglah seorang penagih hutang. Rupanya tanpa sepengetahuan Osi, ibunya telah berhutang sebanyak 14.000 euro. Osi yang mengetahui kabar itu pun langsung syok berat. Sementara itu, Isi yang telah tamat SMA berencana akan melanjutkan pendidikannya di New York dengan mengambil kuliah jurusan tata boga. Ya, Isi ingin menjadi chef. Dan pas Isi mau ngambil ijazahnya, ia seketika kaget bukan main saat mendapati kenyataan kalau orang tuanya telah mengirimkan seseorang pengacara agar dirinya bisa langsung lulus kuliah. Karena sebelumnya Isi pernah gak naik kelas 2 kali, dan atas kejadian itu gurunya pun berhenti mengajar. Ia gak ingin lagi berurusan dengan orang-orang yang kelewat kaya. Dengan cepat Isi pun menemui kedua orang tuanya. Sambil marah-marah, ia pun bilang kalau dia gak suka dengan cara main orang tuanya dalam mengatasi masalahnya. Karena hal itu membuatnya terlihat benar-benar seperti orang bodoh. Dan mulai detik ini, Isi mau melakukan apapun yang dia mau sendirian. Isi gak mau hidupnya diatur-atur orang tuanya lagi. Ia kemudian mengutarakan keinginannya yang ingin kuliah tata boga di New York. Sontak saja orang tuanya langsung menentangnya. Gak terima keinginannya ditentang, Isi pun langsung pergi. Ia kemudian menceritakan kejadian barusan ke sahabatnya yang bernama Camilla dan segera mengajak sahabatnya itu pergi ke Mannheim. Sesampainya di Mannheim, Isi melihat ada lowongan kerja di sebuah restoran. Tanpa pikir panjang, Isi pun melamar kerja sebagai pelayan di restoran itu. Awalnya lamaran kerja Isi sempat ditolak, mengingat pekerjaan pelayan gak cocok untuk Isi yang berpenampilan mewah itu. Tapi setelah Isi terus meyakinkan, ia pun akhirnya diterima. Dan di saat yang bersamaan di dalam restoran itu, terlihat ada Osi yang sedang menikmati pesanannya bersama sahabatnya yang bernama Tunish. Pas lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba terdengar suara seorang pria tua yang mengejek kemampuan tinju Osi. Dan gak terima sahabatnya diejek, Tunish pun langsung, Hey ma,
Issy yang melihat kejadian itu seketika takjub dengan Ozzy. Ia lalu menghampiri Ozzy dan tanpa basa-basi, Issy pun memperkenalkan dirinya dan menuliskan nomor HP-nya di lengan Ozzy agar mereka bisa bales-balesan WA. Malamnya Ozzy pun nge-stalking IG si Issy dan betapa kagetnya ia saat mengetahui Issy ternyata adalah anak orang kaya. Ibunya kemudian menyarankan Ozzy untuk mendekati si Issy agar mereka berdua bisa melunasi hutang mereka. Sesuai dengan saran ibunya, Ozzy pun dengan cepat mengirim WA ke Issy. Dan dengan secepat kilat pula Issy pun membalasnya. Ia ingin mengajak Ozzy bertemu besok di restoran tadi siang. Besoknya sebelum mulai pekerjaannya sebagai pelayan di restoran burger dimulai, Issy pun dengan serius mendengarkan arahan kerja dari bosnya. Dan setelah itu Issy langsung bekerja sesuai dengan tugasnya. Di sisi lain terlihat pengacara keluarga Issy yang bernama Klaus sedang mengabarkan kegiatan Issy barusan kepada sang ayah. Ya, Klaus ini ditugaskan untuk membuntuti kemanapun Issy akan pergi. Sementara yang terjadi dengan Ozzy, ia terus merapikan penampilannya. Ia gugup setengah mati saat sebentar lagi mau bertemu dengan Issy. Sebagai teman yang baik, Tunish berbagi tips and trik dalam mendekati cewek. Tunish bilang kalau cewek itu senang dengan yang namanya pujian. Dan sesaat setelah bertemu Issy, Ozzy pun langsung menghujani Issy dengan banyak pujian. Issy yang sebenarnya risih dengan pujian itu hanya bisa tersenyum canggung. Gak berselang lama muncullah kedua orang tua Issy. Dan di momen itulah Issy mengaku-ngaku kalau Ozzy adalah pacarnya. Ia sengaja melakukannya agar orang tuanya mengizinkannya kuliah di New York. Tapi bukannya dapat izin, orang tuanya malah semakin menentangnya dengan keras. Mereka pun tahu kalau Ozzy pacarnya itu hanyalah akal-akalan Issy saja agar mereka berubah pikiran. Tentu saja hal itu membuat Issy semakin kesal. Ia pun lalu pergi mengejar Ozzy yang lebih dulu pergi. Dan Issy ingin ikut kemanapun Ozzy pergi. Tapi Ozzy langsung menolaknya dikarenakan ia harus menjemput kakeknya yang hari ini bebas dari penjara. Dan gak terima dengan penolakan itu, Issy pun terus membujuk Ozzy hingga akhirnya Ozzy pun luluh. Dan sesaat setelah bebas, si kakek terus saja mengumpati orang-orang yang ada di jalanan. Melihat itu, Ozzy yang udah muak itu pun buru-buru menegur kakeknya. Jika kakeknya gak mau merubah sikapnya, Ozzy bersumpah gak akan segan-segan mengusir kakeknya dari rumah. Lalu terjadilah perang mulut di antara mereka berdua, di mana Ozzy akhirnya jujur ke Issy tentang rencananya yang ingin mendekati Issy agar bisa melunasi utang ibunya. Dan detik itu juga Ozzy pun menyuruh Issy untuk lekas pergi dari hadapannya. Ketika Issy sedang dalam perjalanan pulang, ia mendapatkan pesan dari sang ibu bahwa rekeningnya sudah ditangguhkan. Begitupun dengan dana kuliahnya. Kesal mendapatkan pesan itu, Issy pun langsung mematahkan wiper kaca mobil milik Klaus yang selalu mengikutinya. Issy lalu menemui Ozzy kembali di suatu kafe. Di situ Issy menawarkan kerjasama yang menarik untuk Ozzy. Jadi Issy akan membayar berapapun yang Ozzy minta jika ia mau berpura-pura menjadi pacarnya. Issy yakin dengan cara ini ia akan mampu membuat orang tuanya mau memberikan apa yang Issy inginkan. Dan mendengar itu tanpa banyak mikir, Ozzy pun setuju menerima tawaran Issy. Besoknya Issy pun mengajak Ozzy ke pameran lukisan yang sedang diselenggarakan oleh orang tuanya. Dan di luar dugaan, Ozzy ternyata mengajak Tunish. Dan dalam sekejap tuh dua bocah langsung mengacaukan pameran lukisannya. Sagen Sie mal, was soll denn das? Was soll Mensch? Und Steuern bezahlt habe. Und Klaus! Klaus! Atas kejadian barusan, ayah pun membujuk ibu Issy untuk mengizinkan Issy melakukan apa yang anak semata wayangnya itu inginkan. Tapi sayangnya si ibu tetap kekeh dengan keputusannya. Sementara yang terjadi dengan Issy, ia pergi bersama Ozzy dan Tunish ke klub. Dan betapa kesalnya Ozzy saat tahu kakeknya itu ikut rap battle. Gak mau kakeknya dipermalukan, Ozzy pun langsung mencegahnya. Namun dengan pedenya, kakeknya bilang kalau dia adalah rajanya nge-rap.
mir sowas raus, Mann. Was ist Quatsch? Mach weiter. Hast du sowas schon mal gesehen? Mensch, Mikrofon. Nein, nein! Macht euch zu. Okay, alles klar. Komm. Ja, recht, weil ich deine Oma gefickt hab. Deshalb vom Berg kommt. Hässlich und klein. Und ich rutsche in den Rest in der Gang. Fick doch nicht mein eigenes Kind. Vergesst nicht, wer der Champion ist. Macht mal gerne. Izzy lantas memberikan kakek kartu nama dari manajemen yang menaungi Camilla sebagai influencer. Izzy yakin banget pihak manajemen itu mau banget mengorbitkan si kakek sebagai artisnya. Gak lama kemudian Ozzy pun menagih bayarannya. Di situ Izzy pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya kalau rekeningnya udah diblokir oleh orang tuanya. Gak mau dikira penipu, Izzy pun punya ide agar uangnya bisa cair. Dengan cepat Izzy pun ngajakin Ozzy ke rumahnya. Dan betapa takjubnya Ozzy saat melihat garasi rumah Izzy yang sudah seperti showroom mobil. Rupanya harta melimpah kekayaan keluarga Izzy itu didapatkan berkat kakeknya yang telah menciptakan Mur. Izzy kemudian menjelaskan rencana selanjutnya agar orang tuanya percaya kalau mereka beneran pacaran. Izzy ingin dia dan Ozzy pura-pura lagi memadu kasih tepat ketika ayahnya nanti pulang. Dan sewaktu ayahnya pulang, tuh dua bocah langsung beraksi. Tentu saja ayahnya marah sampai-sampai ingin menampar Izzy. Di situ Ozzy berusaha melindungi Izzy. Karena udah gak tahan lagi dengan semuanya, Izzy pun memutuskan untuk tinggal bersama Ozzy. Dan sesampainya di rumah Ozzy, Izzy pun langsung dipersilakan masuk ke kamar Ozzy. Karena merasa gak enak, Izzy pun cerita tentang keinginannya yang ingin menjadi chef. Gak seperti orang tuanya, Ozzy malah menyemangati dan mendukung impian Izzy itu. Ia lalu mengajak Izzy memasak di dapurnya dengan bahan seadanya. Ich kenn die doch, die ist fett. Und bei dem Optiker gewartet und dann hat er eine Lesbe. Begitu masakannya matang, Ozzy dan keluarganya pun mencicipinya. Dan mereka pun gak segan memuji masakan Izzy yang terasa sangat enak. Ketika waktunya tidur, Izzy gak sengaja melihat dinding kamar Ozzy berlumut. Merasa jijik, Izzy pun buru-buru pergi ke rumah Camilla. Ya, malam itu Izzy menginap di rumah Camilla. Besoknya Izzy beralasan ke Ozzy kalau dia semalam harus menemani temannya yang baru aja ditinggal meninggal neneknya. Lalu Izzy pun berandai-andai, seandainya Ozzy mendapatkan privilege seperti dirinya, ia pasti sudah menjadi seorang petinju yang hebat. Mendengar itu, Ozzy pun mengajak Izzy mencoba latihan tinju bersama dirinya. Links. Sehr gut. Gut. Sehr gut. Di sela-sela latihan itu, tiba-tiba ibu Ozzy datang untuk menyuruhnya menjaga warung. Mau gak mau, Ozzy pun menuruti perintah ibunya itu. Dan pas lagi serius-seriusnya jaga warung, kakeknya datang sambil memberi kabar kalau ia berhasil mendapatkan kontrak rekaman. Untuk merayakan keberhasilannya itu, kakeknya pun mengajak Ozzy, Tunis, dan Izzy berpesta di sebuah bar. Tanpa disadari Izzy, diam-diam Klaus merekam dan melaporkannya ke orang tua Izzy. Di tengah pesta, Izzy pun mengatakan kalau Ozzy harus mengejar mimpinya menjadi petinju. Ia gak ingin Ozzy terus-terusan menjadi penjaga warung. Di waktu yang bersamaan, ayah Izzy pun datang ke bar. Dan betapa syoknya ia saat mendapati anak gadisnya telah berubah menjadi liar. Sepulang dari bar, Izzy tampak mabuk berat. Karena itu adalah kali pertamanya minum-minum. Dan dengan sigapnya, Ozzy pun membantu Izzy membersihkan dirinya. Paginya, Izzy dikejutkan dengan kedatangan orang tuanya yang akhirnya mengaku kalah dan akan membiarkan Izzy mengejar impiannya menjadi chef, asalkan Izzy mau memutuskan hubungannya dengan Ozzy. Dan tanpa berat hati, Ozzy pun setuju melakukannya. Setelah rekeningnya bisa dibuka kembali, Izzy segera mentransfer uang ke rekening Ozzy. Dan dengan hati-hati Izzy bilang supaya Ozzy menggunakan uangnya untuk memenuhi impiannya sebagai petinju, bukan melunasi hutang ibunya. Karena baginya Ozzy juga berhak memikirkan masa depannya sendiri. Ia nggak harus terus-terusan menjadi sandwich generation. Mendengar itu, Ozzy tentu saja meledak-ledak.
ia kemudian membanding-bandingkan hidupnya dengan Isi yang sampai kapanpun gak akan pernah merasakan betapa pedihnya hidup sebagai orang miskin. Ia gak mungkin bisa mengabaikan ibunya begitu saja, mengingat ibunya telah membesarkannya dengan susah payah. Karena udah muak dengan semuanya, Osi pun mengusir halus Isi dari rumahnya. Dan sejak hari itu, Isi selalu teringat dengan Osi hingga membuatnya gak fokus kerja. Di sisi lain, Osi terlihat sama kacaunya dengan Isi, di mana ia selalu saja melakukan kesalahan di latihan tinjunya. Dan sekembalinya ke rumah, orang tuanya pun langsung menyerahkan dana kuliah yang selama ini telah ia persiapkan untuk Isi. Namun sewaktu Isi akan daftar kuliah, ia mendadak teringat dengan rekan kerjanya yang baru aja dipecat karena ulahnya. Untuk itulah Isi pun merubah pikirannya. Ia kemudian mentransfer dana kuliahnya itu ke rekening mantan kerjanya itu. Beberapa hari kemudian Isi curhat tentang keresahannya ke Kamila. Ia resah mengapa dirinya bisa-bisanya menyukai orang yang sangat bertolak belakang dengan kehidupannya. Di situ Kamila hanya bisa bilang kalau itu bisa saja hanya rasa suka sesaat. Jadi Isi gak perlu cemas. Keesokan harinya, Osi pun datang ke rumah Isi untuk mengembalikan uang bayaran Isi waktu itu. Iya, kakeknya kini telah menjadi rapper terkenal. Dan ia mau melunasi hutang ibunya dan juga membayarkan biaya pendaftaran kejuaraan tinjunya Osi. Hal itu lantas membuat Isi tersinggung. Ia sama sekali gak mau menerimanya dan malah menyuruh Osi menggunakan uang itu untuk membersihkan lumut di kamarnya. Dan sedetik kemudian mereka pun bertengkar hebat. Ärmlich und unglücklich und das bleibst du dein ganzes Dan ternyata semua pertengkaran itu telah disaksikan oleh kedua orang tuanya Isi. Ketika ibunya ingin ngomong, Isi segera memotongnya dengan bertanya bagaimana bisa ibunya menikahi ayahnya yang kaya raya, sedangkan ibunya sendiri sebenarnya berasal dari keluarga yang miskin. Isi lantas menduga kalau ibunya hamil di luar nikah agar bisa mendapatkan restu dari keluarga ayahnya. Gak ingin terjadi kesalahpahaman, ibunya pun langsung menunjukkan satu-satunya foto neneknya Isi. Ia sengaja menyimpannya agar selalu ingat dari mana ia berasal. Dan untuk menepis semua omongan buruk Isi barusan, lalu ibunya meminta maaf pada Isi karena terlalu keras dengannya. Setelah berbaikan dengan sang ibu, Isi pun seketika kaget melihat video mabuknya tersebar luas di internet. Tahu dalangnya adalah Osi. Isi pun membalasnya dengan membatalkan pendaftaran Osi di kejuaraan tinju. Osi yang mengetahuinya pun langsung ngamuk. Besoknya Isi pura-pura kaget saat mantan rekan kerjanya datang memesan burger. Kini ia telah mendadak menjadi kaya raya yang bisa sesuka hati berkeliling dunia. Gak lama dari itu, Osi pun datang sambil membanting mesin kasirnya. Di tengah kemarahannya yang meledak-ledak itu, Osi mendapat kabar kalau kakeknya mau menghajar orang. Gak mau kakeknya masuk penjara lagi, Osi pun terpaksa meminjam mobil Isi, di mana kemudian Isi ikut pergi bersama Osi. Untungnya Osi dan Isi datang di waktu yang tepat dan mereka berhasil menggagalkan aksi buruk si kakek. Osi pun kemudian menasehati kakeknya agar belajar menahan emosinya. Dan setelah emosinya dirasa sudah reda, si kakek pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Osi dan Isi berduaan. Dan di momen itu Osi minta maaf atas segala sikapnya yang selama ini kekanak-kanakan. Ia akhirnya berterus terang dengan perasaannya yang sebenarnya, di mana dia menyukai Isi. Tapi Osi sadar bahwa ia gak pantas untuk Isi karena perbedaan status sosial mereka yang sangat jauh berbeda. Saat berdekatan dengan Isi, Osi merasa dirinya seperti seorang pecundang. Isi yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam. Gak ingin suasana menjadi canggung, Osi lantas berjanji akan menghapus videonya. Sementara Isi akan memastikan kalau Osi bisa mengikuti kejuaraan tinju. Dan sehari sebelum bertanding, Osi pun memberanikan dirinya untuk mengatakan kepada ibunya kalau mulai saat ini ia akan fokus dengan pilihan hidupnya. Osi gak mau lagi melunasi hutang ibunya yang ternyata masih ada. Bagaimanapun hutang itu adalah tanggung jawabnya yang harus ia tanggung sendiri, bukan malah melimpahkan sepenuhnya kepada anaknya sendiri.
Dan syukurlah ibunya itu mau ngerti dan mau datang di hari pertandingan tinju Aussie. Dan sesaat kemudian pertandingan tinju Aussie pun dimulai. Di tengah pertandingan itu, Izzy tiba-tiba saja datang dan bilang kalau baru saja membeli restoran burger tempat ia kerja. Selain itu, Izzy pun mengutarakan perasaannya kalau dia juga mencintai Aussie. Bagi Izzy, Aussie bukanlah seorang pecundang, tapi seorang yang sempurna untuk menemani sepanjang hidupnya nanti. Mendengar itu, Aussie pun jadi semangat. Hingga akhirnya Aussie berhasil mengalahkan lawannya secara telak. Dan kini Aussie dan Izzy resmi jadian. Meski nggak tahu kedepannya akan seperti apa, tapi Izzy dan Aussie sama-sama yakin kalau langkah mereka terasa bisa lebih ringan. Karena bagaimanapun nggak ada yang pasti dalam hidup ini. Apapun bisa terjadi bila Tuhan sudah mengendaki. Jadi gimana dengan kalian? Udahkah kalian nemu jodoh? Selamat buat yang udah, dan yang belum, jodoh kalian ada di tanda pesawat nomor 3. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah.